Oke, baik. Ya, sekali lagi Shalom. Puji nama Tuhan. Diberkatilah kita semua hari ini. Bapak Ibu sekalian. Dari tempat yang berbeda kita hadir di sini dari Jabodetabek. Puji Tuhan. Tadi sudah disebutkan bahwa kita selama ini bertemu di udara, di dalam Zoom yang dibina oleh Bapak Pastor Surbakti di komunitas The Power of Love. Ada saat teduh, ada juga Changing Life Ministry, dan macam-macam ya, luar biasa talenta yang Tuhan berikan kepada Pastor Surbakti ya, luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur dan hari ini kita dipertemukan mengawali di tahun 2022 ini. Inilah kenyataan bahwa COVID-19 tidak membawa malapetaka bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi membawa kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Membawa berkat bagi kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tempat ini sendiri tidak asing lagi buat saya, karena memang sebelum COVID-19 kami terbiasa di sini menyembah, memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi karena terjadilah apa yang terjadi saat ini, ya, pandemi, maka kita putuskan untuk berhenti sementara. Dan memang benar, Bapak Ibu sekalian, bahwa harapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Dan kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan semua orang yang mau melayani Dia, yang rindu berkarya buat Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita akan selalu dipertemukan, dan pasti dipertemukan untuk selama-lamanya. Amin. Dan inilah sukacita kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Kita akan terus bersukacita dan kita akan dilengkapi dengan segala berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, karena waktu yang singkat yang sudah dijadwalkan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kita semuanya. Nah, saya akan mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, ya Bapak Ibu sekalian, dari 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1, saya akan membacakan untuk kita semua, dan boleh, itulah luar biasanya ya, boleh kita baca firman Tuhan melalui gadget kita, melalui handphone kita. Kita pergunakan teknologi yang diciptakan dengan ilmu pengetahuan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-6, saya akan membacakan untuk kita sampai ayatnya yang ke-12. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, amin. The power of God's love. 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus,
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia, Yesus, berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, tadi sudah disampaikan semua ekspresi pemikiran, ya, perasaan, harapan yang luar biasa, dan disampaikan dengan ucapan rasa syukur kepada Tuhan melalui kesaksian-kesaksian yang disampaikan Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Sangat yakin bahwa sekali lagi benar-benar bahwa kuasa Allah itu dinyatakan bukan pada saat kehidupan itu berjalan lancar dan mulus-mulus saja, tidak. Itu sudah kita buktikan di dalam kehidupan kita melewati pandemi virus COVID-19 ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu membuktikan bahwa Allah benar-benar bekerja dengan sedemikian rupa, ya, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dia tidak bohong. Tuhan tidak pernah berdusta. Dia membuktikan kebenarannya itu nyata dalam kehidupan kita. Dan semua kesaksian yang disampaikan tadi, tidak ada yang merasa bahwa melewati pandemi ini benar-benar sangat ketakutan atau ada keinginan untuk lari dari kenyataan. Tetapi semua merasa bersyukur. Kenapa bersyukur? Kenapa begitu kuat? Kenapa begitu yakin? Bapak Ibu Saudara, semua kita mengungkapkan keyakinan yang luar biasa. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang melemahkan orang lain, tapi semua kata-kata sifatnya membangun. Amin. Memberikan semangat, spirit kepada sesamanya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Di tahun 2020 dan 2021, itulah yang kita lihat bagaimana semua umat manusia di dunia ini dilanda oleh ketakutan dan kekhawatiran. Dan memang kita lihat benar-benar sangat mengerikan pandemi virus corona itu, Bapak Ibu. Dan sampai sekarang masih ada varian-varian baru, Omikron dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, badai pasti berlalu, tetapi orang benar akan tetap bertahan. Amin. Memuliakan Tuhan tentunya, bertahan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita melewati semua itu, walaupun belum sepenuhnya, ya, pemerintah belum mengumumkan bahwa pandemi ini sudah menjadi endemi dan lain sebagainya, dan nanti sampai benar-benar sudah pulih, kita bersabar saja. Amin Bapak Ibu Saudara, bersabar saja, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, di saat kita berkumpul, tetap kita patuhi protokol kesehatan, dan kita tetap membantu pemerintah kita untuk mewujudkan vaksinasi, biar semua bangsa kita, warga negara Indonesia, sehat, sempurna. Dan kita bebas berkegiatan, ekonomi bisa pulih kembali. Amin. Itu yang luar biasa. Ekonomi pulih kembali, dan kesehatan kita senantiasa terjaga oleh Tuhan. Dan kita bisa berkegiatan, bersaksi, berkarya, buat Tuhan, buat keluarga kita, lingkungan kita, dan semua orang yang membutuhkan. Karena itulah panggilan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tahun 2022 ini, sekali lagi sangat bersyukur sekali kita dari semua yang hadir di sini, dari terkumpul dari Jabodetabek, walaupun dalam jumlah yang terbatas, memang harus kita batasi.
Ya, kalau kita masih undang yang lainnya, ya Pak Pendeta Surbakti, pasti lebih banyak lagi. Tapi belum. Nanti ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Indah pada waktunya. Amin. Tetap bersabar kita. Di tahun 2022 ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita terus berupaya, ya kita sudah memperlihatkan bagaimana kesetiaan kita melalui Zoom, baik yang hadir di sini maupun saudara-saudara kita yang tadi sudah disebutkan, yang mungkin ada yang di Surabaya, karena ini ada dari seluruh Indonesia Pak ya, dari timur ke barat, dari barat ke timur, semua ada bergabung di saat teduh. Dan kita doakan terus mereka selalu diberkati oleh Tuhan, sama seperti kita juga hari ini ya. Nah, di tahun 2022 ini, lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara ya? Bagaimana kita? Apa yang kita menjadi pendorong spirit kita, semangat kita untuk melayani Tuhan? Sudah pasti Bapak Ibu Saudara, ya apa yang dikatakan firman Tuhan, jangan kendor. Amin. Jangan kendor, janganlah hendaknya semangatmu kendor, kerajinanmu kendor. Amin. Sudah rajin selama ini luar biasa, itu karena pekerjaan Tuhan. Ya, tetapi layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Amin. Ini menyala lagi, Bapak Ibu Saudara. Bukan kendor, tidak akan kendor. Ya, usia boleh bertambah, tetapi Paulus mengatakan, biar manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke sehari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Rasul kita, Rasul bangsa lain, Rasul Paulus mengatakan di ayat 6 tadi, jelas sekali dia katakan pesan di tahun 2022 ini. Ya, karena saya memberikan judul dari bacaan ini, bacaan kita tadi untuk khotbah renungan saya ini adalah The Power of God's Love. Ya, kita berada di komunitas The Power of Love Ministry. Amin. Saya memberikan khotbah saya, renungan saya, The Power of God's Love. Ya, jadi ini benar-benar adalah kasih agape yang turun dari surga di dalam hati kita semuanya. Amin. Itulah kuasa, itulah yang akan bekerja dan yang akan kita lihat memperbaharui seluruh hidup kita mulai tahun 2022 ini sampai Tuhan Yesus datang mengangkat kita. Jadi apa respon kita ya terhadap semua anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan? Saudara, di ayat 6 tadi dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau. Kenapa harus diperingatkan? Karena banyak orang juga yang bisa lupa dengan firman Tuhan. Maka selalu diingatkan. Apa yang diingatkan? Untuk mengubarkan karunia Allah yang ada padamu. Amin. Talenta tadi yang sudah disampaikan. Jadi kalau Pastor Surbakti sering menanyakan apa kira-kira yang menjadi passion daripada Bapak Ibu, atau apa bidang yang disenangi oleh Bapak Ibu sekalian. Tentu karena Pastor Surbakti tidak bisa mengetahui semuanya dan tidak bisa melihat secara langsung apa yang menjadi kelebihan atau talenta atau karunia pada kita masing-masing, sehingga ditanyakan seperti itu kalau kita sudah selesai saat teduh ya di Zoom kita. Nah, inilah yang dinyatakan oleh firman Tuhan bahwa untuk mengubarkan karunia yang ada padamu. Amin. Saudara-saudara, kalau kita tidak mengetahui talenta apa yang ada pada kita, tidak bisa maksimal. Ya, karena kita tidak bisa fokus untuk menggali, untuk merawat dan mengembangkan, dan juga untuk menjadikan itu sebagai hormat dan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang banyak. Itu kita harus mengetahui talenta kita. Makanya selalu diajak untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang bisa membangkitkan talenta kita itu. Amin. Yang tadinya kita tidak tahu, tetapi ketika kita terjun di dalam pelayanan dan kita mendengar firman Tuhan, maka kita tahu, oh talenta saya di bidang ini, di bidang doa, talenta saya di sini, dan kita bisa mengembangkan itu dengan kesadaran atas panggilan kita untuk melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ada satu hal yang sangat penting, yang lebih penting, yang paling penting, yang tidak bisa diabaikan atau tidak bisa dilupakan, yaitu di ayat 8 dikatakan, ya, di ayat 8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Amin.
Ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kenapa? Karena banyak juga orang yang bersaksi tidak malu-malu bersaksi, tetapi yang disaksikan itu belum tentu tentang Tuhan. Bisa saja kesaksiannya tentang dirinya sendiri, kehebatannya sendiri, ya, keluar biasaannya sendiri, ya kan? Bahwa dia lebih daripada orang lain dan lain sebagainya. Walaupun kelihatan rohani, tapi sebenarnya ada terbungkus di situ keinginan untuk membuktikan bahwa dia lebih daripada orang lain. Nah, ini saudara-saudara, bukan itu kesaksian yang dimaksud di sini, ya. Kesaksian tentang Tuhan kita. Tentang siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Amin. Karena dikatakan, saudara-saudara, di mana tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh apa? Oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara, Allah tidak merencanakan kita untuk menderita di dunia ini. Amin. Tidak. Tetapi dunia ini tempat penderitaan, memang begitu. Tapi jangan takut. Kalaupun ada penderitaan, tetap dikatakan oleh kekuatan Allah. Amin. Ada kekuatan power of God's power. Ya, kekuatan Allah di dalamnya. Sudah di dalam kita. Karena Allah sudah ada di dalam kita. Amin. Ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, tadi ditanyakan siapa yang ada di dalam kita sekarang? Yesus. Amin. Siapa yang ada di dalam kita sekarang? Roh Kudus. Kapan Roh Kudus ada di dalam hati kita? Ketika kita percaya. Amin. Yesus Kristus, percaya pada Injil. Makanya dikatakan di situ, ikutlah menderita bagi Injilnya, bagi pemberitaan tentang Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan, menghapus, mengampuni semua dosa kita, lunas dibayar, dan kita ini adalah orang-orang yang sangat diberkati karena melalui iman dikaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Amin. Ayatnya yang ke-9 dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita. Inilah berita yang harus kita saksikan. Jangan malu menyaksikan ini. Amin, saudara. Dialah yang menyelamatkan kita, bukan kita yang menyelamatkan kita. Saudara-saudara, ya, bukan usaha kita yang menyelamatkan kita, tidak. Saudara-saudara, hanya Yesus Kristus yang mau mati di kayu salib, membawa semua dosa-dosa kita, memikul semua kelemahan kita, semua apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia mau naik ke atas kayu salib itu, dan dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai, sudah sempurna. Saudara dan saya dimulai bukan dari fondasi yang bercacat, tapi dari posisi yang sempurna, yaitu kasih Kristus. Amin. Kasih Allah di dalam Kristus itu tidak bercacat. Saudara-saudara, dialah yang menyelamatkan kita, ya, dengan apa? Dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Saudara-saudara, ini yang sangat luar biasa. Jadi panggilan kita adalah bukan panggilan berdosa, tetapi apa? Di situ dikatakan panggilan kudus. Amin, saudara. Kenapa panggilan kudus? Karena Yesus kudus. Amin. Kalau panggilan saya adalah panggilan diri saya, pasti berdosa. Karena apa? Saya berdosa. Tetapi karena saya di dalam Yesus, dan panggilan saya adalah panggilan di dalam Yesus, Yesus saya tidak berdosa. Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Amin. Dia sempurna. Jadi panggilan kita adalah panggilan yang kudus, bukan panggilan yang bercacat. Amin, saudara. Jadi kita boleh tetap yakin bahwa panggilan kita melayani itu akan selalu eksis di dalam Tuhan. Amin. Tidak akan ada kuasa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Pelayanan kita akan berdaya guna, saudara-saudara. Ya, pelayanan kita akan terus ditingkatkan, akan dimampukan, akan dibesarkan oleh Tuhan bagi kemuliaannya. Maka dikatakan di situ, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, dan telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Amin, saudara. Jadi Allah sebelum dunia dijadikan, Allah sudah punya master plan. Amin. Master plan yang akan diwujudkan kehendaknya, pelayanannya, pekerjaan yang indah, ya, saudara-saudara, untuk kemuliaan Dia melalui kita, anak-anaknya. Amin. Kita harus menyambut itu dengan rasa syukur dan bersukacita dan semangat untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Boleh terjadi ada pandemi, boleh terjadi ada kemunduran ekonomi dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi
Kita tidak ditentukan oleh kondisi lingkungan yang ada pada kita, tetapi kita ditentukan oleh kuasa Allah yang ada pada kita. Amin. Bukan bagian luar dari diri kita yang menentukan kita, tetapi bagian yang ada di dalam diri kita yang menentukan bagaimana Allah bekerja sehingga kita menjadi pelayan-pelayan yang terus memuliakan Dia, menjadi berkat bagi sesama kita, bagi orang banyak. Maka dikatakan di ayatnya yang ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil, ya, dinyatakan oleh Injil, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan? Bagaimana kuasa Allah dinyatakan? Ya, melalui pemberitaan Injil, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, karena disitulah kekuatan, the power Allah, kuasa daripada Allah. Sebab Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi itu yang harus kita beritakan kepada semua orang, dan jangan malu memberitakan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa, hidup yang kekal, saudara-saudara, ya, hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Dan untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru bagi bangsa-bangsa lain. Siapa? Rasul Paulus ditetapkan sebagai guru, sebagai rasul dan pemberita Injil bagi bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa lain itu? Kita, saudara-saudara. Ya, kita adalah bangsa-bangsa lain yang dimaksud di situ. Nah, kemudian dikatakan di ayat 12-nya, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi apa? Aku tidak malu. Paulus katakan aku tidak malu. Karena banyak orang juga yang malu, saudara-saudara. Memberitakan tentang kematian Yesus, banyak orang yang malu. Kenapa malu, saudara-saudaraku? Ya, barangkali pemberitaan yang dia menganggap bahwa kalau memberitakan Yesus mati itu nanti bisa dia dihina orang, bisa dia dicaci orang, bisa orang menolak dia kesaksiannya. Jangan, saudara-saudara, ya. Karena justru di situ kekuatan kuasa Allah, kasih Allah ada di dalam pemberitaan Injil Kristus itu. Jadi kita tidak boleh malu, tetapi kita harus berani menyatakannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak saya, bukan kehendak kelompok tertentu, ya, tetapi adalah kehendak Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan, aku tidak malu karena apa? Aku tahu pada siapa aku percaya. Amin, saudara. Apakah saudara tahu kepada siapa saudara percaya? Amin. Saya bukan percaya menggantungkan harapan saya pada manusia. Ya, itu yang disampaikan tadi oleh ibu kita, Ibu Nur. Apa dikatakan tadi? I am only I am. Apa? I am only. Iya, I am alone, but I'm not lonely. Ya, begitu ya. Jadi maksudnya hanya saya sendiri, tetapi saya tidak sendirian. Kenapa? Karena ada Tuhan selalu bersama. Amin. Ada Roh Kudus yang selalu bersama. Dari mana tahu? Buktinya selalu bisa tetap memuji Tuhan. Amin. Tetap bisa berkarya melayani Tuhan. Karena aku percaya, dia katakan, dan aku yakin bahwa Dia yang berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku sampai kapan? Sampai hari Tuhan. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu Saudara. Kita akan selalu melayani, memberitakan Injil Kristus. Dan Allah akan mensuplai, Roh Kudus akan memampukan kita untuk tetap membuka suara kita, membuka mulut kita, dan menyampaikannya kepada semua orang bahwa Yesus telah mati disalibkan, bahwa Dia sudah bangkit dan Dia sudah mengampuni segala dosa kita, dan bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia-Nya, dan semua orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara tahu, kalau jumlahnya sudah genap, ya, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sebagai orang-orang pilihannya, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus datang di udara, itu janjinya, di angkasa. Untuk apa? Untuk menjemput semua orang yang percaya kepadanya, yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka kita akan kembali dari dunia ini. Amin, saudara? Iya. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil itu adalah merupakan prioritas yang luar biasa yang harus sampaikan kepada semua orang.
Karena itu dikatakan mempercepat kedatangan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Tentunya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir. Karena ini adalah pekerjaan Allah. Maka Allah sendiri yang menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, 2022 ini, mari Bapak Ibu Saudara, ya, di ibadah kita melalui Zoom, mulai dari hari Senin sampai Jumat, luar biasa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini tempat training center pemenang jiwa yang handal, luar biasa. Jadi bukan pemenang jiwa yang panas dingin, tidak ada tempatnya di sini. Ya kan, inilah tempat pemenang jiwa yang handal, yang stable, yang apa? Stabil, bukan labil. Tidak ada tempat pelayanan di sini untuk orang labil. Di sini orang yang powerful karena kuasa Roh Kudus, amin. Bukan karena kehebatan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memakai kita semuanya untuk pelayanan kita yang dipanggil di bidang apapun, dan dialah yang memampukan kita semuanya dan memberkati kita dan keluarga kita dan orang yang dipercayakan untuk kita layani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sangat luar biasa ya Bapa. Kami tidak akan malu karena Allah mengaruniakan kepada kami bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian yang membangkitkan kasih, ketertiban, dan damai sejahtera. Kami tahu ya Bapa, hidup kami akan terus jauh lebih teratur lagi apabila kami mengerti akan panggilan pelayanan kami, panggilan yang kudus, memberitakan kasih karunia Allah kepada semua orang. Terima kasih Bapak, diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, dan biarlah firman Tuhan itu terus menguatkan setiap hati orang-orang percayamu dan pelayan-pelayanmu, dan di semua tempat nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.